Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Feby Angelia, Fiona Livianti, Jackson, John Lim, Melissa. Hari ini kami akan menjelaskan tentang macOS. Perkenalkan, nama saya Fiona Livianti dengan NPM 2131086. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pengertian macOS. Apa itu macOS? Macintosh Operating System atau umumnya lebih dikenal dengan sebutan macOS merupakan salah satu sistem operasi GUI atau Graphical User Interface pertama yang dikembangkan dan dipasarkan oleh perusahaan Apple Inc. macOS merupakan salah satu produk dari Apple yang terkenal kelebihan dari layanannya. Apple Inc. adalah perusahaan teknologi multinasional berpusat di Cupertino, California yang terpopuler dengan slogan Think Different. Berbeda dengan pesaing mereka seperti Microsoft Windows dan perangkat Android dari Google, produk Apple menggunakan hardware dan software eksklusif. Perusahaan ini merancang, mengembangkan, serta menjual barang elektronik, perangkat lunak komputer, dan juga layanan daring. Produk Apple meliputi iPhone, iPad, komputer Mac, Apple Watch, Apple TV, dan HomePod. macOS dan iOS juga merupakan perangkat lunak dari Apple. Sejarah awal pengembangan macOS dimulai pada tahun 1984 di mana pada saat itu macOS pertama dirilis dengan nama Sistem 1 hingga macOS 9. Namun versi tersebut sekarang ini lebih dikenal dengan nama macOS Classic. macOS Classic merupakan sistem yang menggunakan antarmuka pengguna grafik atau GUI sepenuhnya. Dengan kata lain, macOS Classic tidak mempunyai barisan perintah atau command line. Perkenalkan, nama saya Melissa dengan nomor NPM 2131088. Selanjutnya adalah sejarah perkembangan macOS. Pada awalnya, macOS berasal dari NeXT, di mana merupakan sebuah perusahaan yang didirikan Steve Jobs setelah keluar dari Apple di tahun 1985. Kemudian perusahaan NeXT telah mengembangkan sistem operasi dengan nama NeXTSTEP dan dirilis pada tahun 1985 juga. Selanjutnya, di tahun 1990-an, Apple mencoba membuat sistem operasi generasi baru untuk menggantikan macOS Classic. Sayangnya, saat itu terdapat beberapa kendala dan pada akhirnya proyek tersebut dibatalkan. Kemudian, Apple mengakuisisi perusahaan NeXT di tahun 1996, lalu menjadikan NeXTSTEP sebagai dasar sistem operasi berikutnya. Dengan diberinya perusahaan tersebut, secara otomatis Steve Jobs kembali lagi ke Apple. Tentunya Steve Jobs akan memimpin pengembangan sistem operasi generasi baru dengan nama Rhapsody dan setelah itu dirilis dengan nama macOS X. Macintosh diperkenalkan kepada publik lewat iklan Super Bowl. Namun sebenarnya jauh sebelum dipublikasi tersebut, Macintosh sudah muncul sebagai piranti pertama dengan sistem antarmuka GUI. Banyak yang menyebut hal ini sebagai langkah revolusioner Apple dalam dunia PC. Secara umum, macOS dibagi dalam dua bagian, yaitu macOS Classic dan macOS X, di mana macOS Classic lebih merujuk pada keluaran sistem macOS pertama kali. Sebuah sistem operasi yang sudah menggunakan UI akan tetapi tidak bisa menggunakan sembarang command line. macOS X merupakan sistem ke-10 dari sistem operasi untuk Macintosh. Mengenai versi pertama dari macOS X sendiri memiliki antarmuka yang tidak jauh beda dengan macOS Classic. Perkenalkan, saya Feby Angelia dengan nomor NPM 2131093. Hari ini saya akan menjelaskan bagian kelebihan dan kekurangan pada macOS. Kelebihan macOS biasanya mudah digunakan, tersedia software gratis untuk menunjang produktivitas, mendukung kompatibilitas dengan Windows, perlindungan privasi dan keamanan yang kuat, terintegrasi dengan produk Apple lainnya, customer support yang handal.
Lalu untuk yang kekurangan macOS, biasanya harganya mahal, ketersediaan software yang terbatas, tidak ada penyesuaian perangkat keras, kurang cocok untuk menjalankan game. Perkenalkan, nama saya John Lim dengan NPM 2131082. Pada fitur antarmuka Aqua. Salah satu perbedaan besar dari macOS Classic dan macOS X adalah penggunaan Aqua, sebuah antarmuka grafis dengan elemen seperti air pada rilis pertama macOS X. Setiap elemen window, teks, grafis, tombol, dan lain-lain ditampilkan menggunakan teknologi anti-aliasing. Apple terus melakukan perubahan tampilan dan desain macOS, terutama dengan perbaikan pada tampilan Windows dan menu bar. Selain itu, banyak layanan baru untuk aplikasi yang ditambahkan, seperti pemeriksa ejaan dan tata bahasa, special characters palette, color picker, font chooser, dan dictionary. Yang terdapat dukungan multibahasa, terdapat 39 bahasa sistem tersedia untuk macOS pada saat pemasangan. Bahasa sistem digunakan pada seluruh sistem operasi. Metode input untuk berbagai huruf dapat dipilih secara terpisah. Pembaruan terkini menambahkan dukungan untuk karakter bahasa Cina. Metode pembaruan. macOS dapat diperbarui melalui panel software update di sistem preference atau menggunakan software update pada antarmuka baris. Perkenalkan, nama saya Jackson dengan NPM 2131081. Di sini saya akan membahas tips and triknya. Yang pertama, tampilan file tersembunyi dibuka simpan dialog Windows atau dengan cara command plus shift plus period. Yang kedua, go to folder atau dengan cara command plus shift plus G. Yang ketiga, instant image slideshow anywhere di OS X Finder atau dengan cara command plus option plus Y. Mode fokus instan, sembunyikan semua aplikasi Windows kecuali foreground dengan cara command plus option plus H. Sembunyikan aplikasi saat ini dan Windows saat ini dengan cara command plus H. Seketika kunci layar, yaitu dengan cara control plus shift plus eject. Ambil layar ditembak dan simpan di papan klip atau dengan cara command plus control plus shift plus 3. Potong dan tempel file di Finder atau dengan cara command seperti command option Y. Back atau library visible again, Hflex no hidden atau library. Siklus window dalam aplikasi saat ini, command plus petik. Siklus melalui semua aplikasi terbuka, command plus tab. Cepat paksa dari aplikasi aktif saat ini, command plus option plus shift plus escape. Peluncuran aplikasi dengan spotlight atau dengan cara command plus spasi. Yang terakhir adalah buang Windows dari melanjutkan pada quit aplikasi, bisa dengan cara command plus option plus Q. Perkenalkan, nama saya Fiona Livianti dengan NPM 2131086. Sekarang saya akan menjelaskan tentang biaya lisensi. Biaya lisensi. Harga Apple macOS X telah lama menurun. Setelah 4 rilis yang menelan biaya sejumlah $129, Apple menurunkan harga upgrade sistem operasi ke $29 dengan OS X 2009 Snow Leopard 10,6 dan kemudian menjadi $19 dengan OS X 10,8 Mountain Lion tahun lalu. Itu saja dari kelompok kami. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan.